kita bertemu kembali dalam platform Zoom untuk belajar video series. Saya mau share screen dulu. Bagaimana, apakah tampilan screen sudah? Ya, sudah kelihatan. Baik. Jadi good news itu adalah kabar baik untuk gaya hidup sehat. Maka akronim dari Godly Trust, Obey Temperance, Open A, daily exercise, nutrition, excellent rest, water, dan sunshine. Dan kita mau bahas adalah excellent rest. Tidur adalah istana umur panjang yang telah lama ditinggalkan oleh orang modern, termasuk saya. Maka saya katakan demikian. Jadi jika saya jatuh sakit, problem terbesar salah satu adalah saya kurang tidur. Dan tidak ada maaf sebenarnya untuk kurang tidur. Bukan karena saya kurang tidur banyak masalah. Masalahnya adalah keinginan tahuan saya yang terlalu besar, yang harusnya tidak saya pikul. Artinya kalau orang sudah sakit dan dengan protokol yang sama dia tidak sembuh, saya nggak bisa tidur. Saya harus berpikir, mengapa yang lain sembuh dan yang ini tidak sembuh? Apa yang harus saya buat? Nah, seperti itu. Dan itulah yang membuat saya tidak bisa tidur. Saya harus belajar terus. Nah, kadang-kadang waktu belajar untuk berkomunikasi itu kita berbeda bagian dunia ya. Waktu saya tidur di sana, waktu mereka belajar di belahan dunia yang lain. Jadi saya harus mengorbankan waktu tidur saya, dan itulah jadinya. Oke, kita lanjut. Mengapa harus tidur? Tidur ini memberikan kesempatan kepada otak untuk menyaring setiap informasi yang masuk sepanjang hari. Itu manfaat, salah satu manfaat terbesar. Sehingga seharusnya kalau kita kurang tidur, termasuk anak-anak kita kalau kurang tidur karena belajar, sebenarnya otak itu menjadi stres dan tidak dapat menyaring informasi yang masuk, sehingga tidak dapat berpikir dengan pikiran-pikiran kreatif. Berpikir dan berpikir kreatif itu berbeda ya. Tiap hari banyak orang katakan dia berpikir, tapi sebenarnya pikiran-pikiran itu pikiran yang campur aduk, pikiran hari-hari, pikiran-pikiran yang tidak original, berpikir kreatif. Nah, sayangnya banyak para eksekutif juga kurang tidur dan oleh karena pekerjaan mereka. Saya menyadari itu justru setelah saya berusia 40-an. Baru saya mengerti. Seandainya saya mengerti dari waktu saya muda, mungkin saya akan menyerap informasi lebih banyak di waktu saya anak-anak, remaja, dan orang muda di waktu saya sekolah dan kuliah. Cuma karena tidak pernah diajarkan, yang tahu adalah melek, tidak tidur sampai jauh malam, mau belajar karena ujian, bikin PR, dan sebagainya. Bahkan bela-belain agar supaya tak tertidur. Mulai saya SMP, saya itu sekolah teknik. Dan saya ranking 1. Tapi itu harus dibayar dengan minum kopi pakai garam. Kemudian kaki direndam air hangat pakai garam. Dan saya rata-rata tidur jam 3. Karena harus menggambar. Nah, kadang-kadang menggambar gambar
gambar yang ada wujudnya itu gampang, tapi gambar perspektif, gambar teknis itu seperti itu. Nah, di usia-usia sejak awal saya sudah gila seperti itu belajar. Dan waktu itu ya saya bukan seorang advent, jadi nggak tahu apa yang sehat, apa yang merusak. Saya juga nggak tahu apakah orang advent sudah menyadari sekarang apa yang sehat, apa yang merusak. Saya kira berapa persen saja. Nah, itu memberi kesempatan kepada tubuh untuk melakukan proses detoksifikasi, perbaikan, dan regenerasi. Ini adalah 3 proses yang tidak boleh tertunda satu hari, sebab akan berdampak jangka panjang pada kesehatan. Dan salah satu tidur itu, kita memberikan tubuh kesempatan untuk detoksifikasi, untuk membuang sampah, karena mesin istirahat, harus istirahat, mesin biologi kita. Dan kemudian untuk perbaikan dan regenerasi, karena itu anak-anak yang sampai remaja mereka banyak tidur, bahkan tidur siang, karena kecepatan regenerasi pertumbuhan mereka luar biasa. Kalau anak-anak kurang tidur ya mereka punya pertumbuhan cakra epifisa itu akan berhenti lebih cepat, karena itu mereka rata-rata menjadi lebih pendek dari rata-rata tertinggi yang dapat dicapai di dalam sejarah keluarganya. Ukurannya ada di situ ya. Dan itu bukti memang dari kurang tidur. Karena itu harus dimaklumi kalau anak-anak remaja itu sering tidur, nah itu dia. Mereka punya waktu agar kaki mereka menjadi panjang, tangan mereka, jari-jari mereka, struktur tulang punggung mereka akan bertumbuh. Nah, ini proses regenerasi, bahkan bagi orang yang sudah dewasa. Proses regenerasi dan perbaikan dari sel-sel mati itu diperlukan di waktu tidur. Itulah sebabnya ada firman di Alkitab, Tuhan memberkati kita di waktu tidur. Itu PR cari dimasukkan. Waktu tidur kita diberkati. Insinyur mesin tuh tahu. Saya pernah di satu perusahaan bersama orang dari Cina, dari Tiongkok. Dan mereka punya teknisi itu gila, itu mereka kerja 22 jam satu hari. 1 minggu itu 6 hari. Kemudian mereka ambil istirahat 1 hari. Jadi mereka hanya 2 jam tidur ya. Bahkan mereka tidur di atas pasir. Tertidur dengan peralatan mekanik yang tangan. Seperti itu. Tapi rata-rata mereka masih muda, dan memang Cina negara yang tidak tidur. Karena itu dia bertumbuh secara ekonomi luar biasa. Tapi survei di sana adalah orang-orang di kota industri, mereka tidak mencapai usia harapan hidup seperti nenek moyang mereka, orang tua mereka yang masih hidup di pedesaan. Mereka mengalami penyakit orang modern. Dan rata-rata penyakit itu menyerang mereka di atas usia 40-an. Karena itu di Cina, untuk membuat negara itu begitu maju, maka kebijakan dari pemimpin-pemimpin partai komunis itu, yang jadi presiden boleh yang sudah tua, sudah lebih pengalaman dan sebagainya, jadi penasehat. Tapi para eksekutif itu mereka mulai mengangkat bupati dari usia 22 tahun. Dan mereka pensiunkan di usia 41 tahun. Luar biasa kan? Sebab di waktu muda orang itu jadi produktif walaupun dia tidak tidur. Tapi sesudah itu dia mulai pikun, dia mulai minta duit tubuhnya. Mulai sakit-sakitan. Dan pemerintah itu pintar. Dia pensiunkan dini semua. Selain itu juga memberi kesempatan kepada orang yang lain untuk maju. Tapi itu ada alasan kesehatan di balik itu. Ya, orang-orang tua tuh lebih banyak sakit daripada produktif. Apalagi kalau dia royal waktu muda. Ya. Penyakit itu kan rata-rata kalau seseorang kurang tidur itu dan juga pola makannya salah, tingkat stresnya tinggi, mungkin umur 45 dia mengalami serangan jantung pertama, atau mungkin stroke yang pertama, atau mungkin kanker yang pertama.
Oke, mari kita lanjut. Apa yang terjadi selama tidur? Selama tidur terjadi pengeluaran hormon leptin yang berpengaruh langsung pada selera makan dan pengendalian berat badan. Itu leptin pertama. Dan saya sudah sering bahas leptin, grelin, dan insulin dalam kaitannya dengan obesitas. Saya tidak bicarakan lagi di sini. Intinya adalah orang yang kurang tidur semakin gemuk. Semakin malam dia belum tidur, dia semakin nyamil. Ini pengaruh dari leptin. Ya. Kemudian waktu tidur terjadi pengeluaran growth hormone, pertumbuhan bagi anak-anak dan mengatur kepadatan otot, mengendalikan lemak pada orang dewasa. Jadi orang yang mau latih body muscle, yang membuat bentuk tubuhnya lebih banyak otot daripada lemak, tapi kemudian dia tidur tidak lebih cepat, itu omong kosong. Ya. Karena di waktu tidur itulah terjadi pengeluaran growth hormone. Yang salah dari para instruktur body muscle adalah mereka tidak menekankan ini, tapi menekankan untuk menambahkan growth hormone yang berasal dari hewan. Hormon pertumbuhan hewan yang ujung-ujungnya jika terlalu sering dipakai untuk pertumbuhan body muscle, otot memang jadi bagus dan dipompa cepat sekali. Tapi di waktu mereka tua punya problem yang luar biasa. Dan problem itu, efek samping itu tidak sepadan dengan apa yang mereka dapatkan dengan pertumbuhan massa otot. Ini sebuah kekeliruan, yaitu falasi dalam sains. Jadi tidur, bahkan anak-anak remaja yang tidurnya cukup, mereka lebih berotot daripada kurang tidur karena alasan belajar pinter, tapi popo lulu, orang nado bilang rupa labu, kemudian stroke pertama di usia 40, tapi cerdas, pinter. Atau kanker otak pertama di usia 40 karena kurang tidur. Dan inilah realitas di dunia kita sekarang. Karena orang tua tidak mendapatkan informasi yang benar, anak-anak dibiarkan sendiri, yang penting mereka berprestasi. Orang tua bahagia sampai usia 40, sesudah itu maka dia menderita, menyaksikan dia harus mengebumikan anak-anaknya lebih dulu. Itulah kesia-siaan di bawah matahari. Apa yang terjadi selama tidur? Salah satu pengeluaran hormon tadi sudah leptin, tadi growth hormone, yaitu melatonin atau hormon awet muda. Nah, jadi tidur tuh bikin awet muda ya. Nyonya saya dulu begitu. Lebih muda 15-20 tahun dari saya, kalau jalan seperti jalan adalah om-om main gila dengan cewek-cewek begitu. Bahkan sewaktu anak saya ujian sarjana dan mau diwisuda, kemudian kami datang ke Manado dan menengok, teman kuliahnya bilang begini ke anak saya, Erik, kenalin dong kakakmu ya. Udah punya pacar belum? Gila kamu, itu mama saya. Ah, kamu yang benar aja. Gitu. Tapi sekarang dia ribut terus tiap hari karena saya lebih muda dari dia kalau naik di timbangan metabolik. Karena apa? Sekarang dia banyak makan dan kurang tidur karena pengaruh dari HP gitu. Itu pengaruh dari berhala di dunia modern. Dulu dia kritik saya terus. HP jangan ditiduran, jangan dikasih mati, nanti kalau orang telepon. Enggak, justru saya perlu waktu untuk istirahat. Saya bilang saya bukan pemadam kebakaran. Kalau jam 9 malam orang telepon mau konsultasi, saya matikan saya punya HP. Ya. Dulu saya enggak demikian. Sampai jam 1 malam di Jakarta orang masih konsultasi. Tapi justru itulah yang membuat kesehatan saya merosot. Karena saya pikir saya toleran, saya pikir bahwa saya harus melayani dan sebagainya, tapi itu salah. Saya merasakan itu, hal itu. Walaupun saya tahu sains ini, tapi kadang-kadang begitu kan
saatnya saya ambil keputusan. Tidak. Saya mesti matikan handphone. Istri saya sekarang itu buka terus handphonenya, udah tidur handphone bingung, bangunkan dia. Tengah malam orang masih tanya ini, masih tanya itu. Karena itu jangan heran. Bahkan banyak dokter muda di bagian, mereka kan biasa di bagian jaga pasien. Bahkan ada beberapa pasien saya, dokter muda itu mengalami kanker. Karena nggak tidur-tidur. Dan kalau nggak tidur, mereka makan supaya nggak tidur ya kentang goreng, minum soft drink, makan daging. Nah itu udah betul-betul lengkap lah. Jadi hormon melatonin, hormon tidur ya, apa fungsinya? Itu memberikan ketenangan. Hormon melatonin. Itu pemangsa radikal bebas yang paling efisien dibandingkan dengan antioksidan manapun yang ditelan oleh manusia. Pemangsa radikal bebas, bayangkan kalau kita tidak tidur, berapa banyak radikal bebas itu. Karena itu saya katakan, ya. Bahkan ada seorang teman, seorang dokter, tapi dia mendalami kosmetika. Kita jadi berteman, kemudian dia lihat saya dan istri saya, dia cuma ngomong begini, Pak Orun tuh yang akan duluan meninggal dari Ibu Vera. Saya bilang, dari mana? Saya sementara mendalami. Saya mau ngambil doktor. Karena kalau dia lihat, ya terlalu banyak radikal bebas di tubuh saya yang dibiarkan. Saya bilang bukan dibiarkan. Saya bahkan telan antioksidan. Saya kurang tidur. Dan kurang exercise. Kurang bergerak. Seperti itu. Itu dua dosa besar dalam kesehatan. Masih kurang, harusnya saya punya minimal 2 jam non-stop satu hari untuk bergerak. Apakah itu berjalan, apakah itu senam, apakah itu apa gitu. Kemudian harus tidur tepat pada waktu. Tapi kalau dia di luar negeri sekarang, nah kalau ketemu sekarang mungkin dia akan bilang kita sama-sama gitu, kita punya aging, proses aging sama-sama. 5 tahun terakhir ini proses menjadi tua istri saya itu cepat sekali. Tapi kalau saya bilang begitu, dia nggak akan setuju, akan tersinggung. Nah, tiap hari saya yang nonton, jadi saya tahu. Bahkan kadang-kadang saya bercanda, saya klip semua foto-foto, saya suka foto dia kan. Di komputer sebenarnya bilang, kamu lihat, kamu tahun begini. Coba lihat, saya perbesar ya, foto. Saya perbesar sampai besar kali. Kamu lihat itu garis-garis. Kamu lihat permukaan kulit itu seperti kulit jeruk, kerapatan pori-pori, garis di wajah, dan sebagainya. Jadi saya begitu. Kamu lihat perbedaannya. Karena sekarang ya itu dia. Dia bangun 3:30 karena harus bikin jus untuk lain-lain ke pasien dan dia tidur. Kadang-kadang 11:30 malam walaupun saya marah. Kadang-kadang malam dia kupas ini bikin itu, tapi HP itu ada di lehernya itu. Nah, karena itu menghalangi pekerjaan dan sebagainya. Nah, ini satu contoh, saya tidak mau memberi contoh orang lain. Saya mau kasih contoh nyata bagaimana efek dari kurang tidur itu. Belum sakit memang, masih sehat dan tenaganya luar biasa, tapi proses aging itu tidak bisa disembunyikan. Tapi dia masih kencang dibandingkan dengan wanita lain seusia dia yang sudah mulai keriput ya. Karena memang jusnya sudah 30-an tahun. Cuma ya itu yang saya katakan. Jadi walaupun kita makan bagus dan lain bagus, tapi itulah kabar baiknya itu harus seimbang. Nah, tidur itu luar biasa. Melindungi DNA sel dari kerusakan. Dan jika DNA orang kalau kurang tidur, ekor dari kromosom itu, telomer namanya, menjadi semakin pendek. Dan kalau dia semakin pendek, maka umur kita semakin pendek. Itu sederhananya begitu. Saya tidak bahas kromosom, itu sainsnya dalam. Gitu. Tapi sederhananya seperti itu. Tidur ya.
Nah, fungsi melatonin itu melindungi sel otak dari kerusakan karena pemakaian biasa atau radikal bebas, sehingga melindungi dari demensia, Alzheimer, Parkinson. Ada satu waktu saya mulai merasakan bahwa kemampuan saya berpikir menjadi menurun dari 3 tahun lalu. Karena kurang tidur ini. Maka kesempatan saya bolak-balik ke Amerika. Nah, di Amerika itu apa aja tidak diekstrak menjadi suplemen. Bahkan toko suplemennya seperti toko gudang. Maka saya mulai mencari, saya masuk seperti dunia impian. Mulai mencari berbagai ekstrak yang saya mimpikan, kebetulan ada. Amerika luar biasa, surga dari semua ekstrak. Tanaman atau apa. Soal saya cari food state, bukan vitamin sintetik. Kemudian saya menemukan beberapa. Ada 3 yang saya unggulkan dan saya mulai konsumsi. Nggak terjadi. Jadi mulai memasuki fase ini, jadi fase orang tua itu demensia, Alzheimer, dan Parkinson. Itu karena pengaruh radikal bebas. Dan banyak ya, di Amerika orang berkonsultasi dengan saya mulai dari demensia sampai ada yang sudah Alzheimer dan ada yang Parkinson. Dan waktu melihat mereka saya menjadi takut sebab saya kenal mereka sangat pintar dan cerdas di masa muda mereka. Tapi kemudian berakhir dengan seperti itu. Orang nada bilang jadi panglupa atau jadi bodoh-bodoh. Nah, kemudian saya menyadari saya kayak digodam saya punya kepala ya. Nah, istilahnya digodam ya. Itu cerita anak-anak itu. Ditinju di kepala saya. Aduh, saya akan mengalami. Karena waktu habis saya seminar ya keluarganya katakan persis yang Pak Waruntu ngomong. Papa kami itu workaholic dan kurang tidur. Dan jarang berolahraga dalam hati saya. Aduh, ini saya. Nah, saya mulai merasakan kadang-kadang ada yang saya mau pikirkan itu seperti sudah di bibir tapi nggak bisa saya sebutkan. Saya bilang, ini dia. Saya enggak seperti itu. Saya tuh otak saya itu berjejalan gitu. Bahkan mulut nggak bisa ngikut cepatnya. Kadang-kadang salah sebut malah karena terlalu cepat dari otak itu berdesakan mau keluar lewat mulut. Jadi saya tahu betul kalau saya mulai lambat. Sebab otak saya begitu cepat itu dia buka seperti database dibuka begitu dan mulut saya untuk ngomong itu yang menjadi terlambat. Nah, saya merasakan itu karena kurang tidur. Baru meningkatkan memperbaiki fungsi sistem kekebalan, meniadakan pengaruh stres pada sistem ini. Dan memang ada kira-kira 2 minggu terakhir ini saya tidur setengah 12, jam 12. Sebelumnya saya sudah berusaha untuk tidur jam 10. Kenapa? Karena begitu. Saya lagi belajar kembali sih. Dan termasuk ini belajar yang susah. Bukan belajar bidang saya, tapi belajar sebenarnya bukan bidang saya, tapi karena ketertarikan saya yang luar biasa. Tertarik terhadap apa? Terhadap word study Alkitab. Karena saya berpikir saya akan bikin YouTube kesehatan dan channel YouTube kesehatan dan YouTube Biblika ya, untuk meluruskan banyak hal perdebatan-perdebatan di YouTube khususnya untuk konsumsi orang Indonesia terhadap masalah-masalah teologi. Dan saya melihat dasar dari perdebatan itu adalah termasuk terpengaruh adalah pada hermeneutik yang benar atas dasar bahasa-bahasa Alkitab yang benar. Maka saya mulai belajar otodidak, bahasa Gerika dan bahasa Ibrani. Belajar di usia yang sudah tua. Mulai belajar sampai rootnya. Kata itu digunakan berapa kali, konteksnya apa. Kenapa itu artinya begini, kenapa ini artinya begini. Seperti itu. Sebab kalau saya mulai buka channel itu dan ada banyak pertanyaan di pertentangan teologis, saya harus bisa menjawabnya, berapologi, namanya pembelaan iman. Maka saya harus belajar kembali.
dan saking kecanduannya belajar, apalagi bahasa Ibrani. Jadi Alkitab Ibrani ini di zaman ancient Hebrew itu ditulis apa? Dia nggak ada vokal di sana. Nah, istilahnya nggak ada nikutnya. Dia kemudian sesudah Hebrew di tahun begini berapa? Kemudian dalam tradisi ini, tradisi Masoretis, bagaimana tulisannya? Kenapa kemudian kata ini jadi begini? Itu saya belajar. Karena saya harus menjawab hal-hal, contohnya ya, saya harus menjawab. Apakah jiwa itu tidak binasa, kekal, immortality? Orang mati itu jiwanya hidup tapi di dunia lain. Nah, itu menarik sekali. Sebab di Indonesia itu perdebatan, yang lain nggak mau sebut kubur, bilang Hades atau Sheol. Nah, itu dua kata itu. Kenapa orang Ibrani menggunakan kata Sheol itu seperti apa dalam pikiran Ibrani, bukan pikiran Yunani kita. Nah, saya harus masuk sampai situ dan saya berguru kepada para rabi-rabi Israel sekarang yang terkenal. Masuk ke website mereka dan bertanya. Nah, jadi hal-hal seperti itu. Nah, itu yang bikin gak tidur. Sekarang saya bersin ini, sahabat ini bersin-bersin. Saya udah tahu ini peringatan. Sudah waktunya saya mesti istirahat. Saking kecanduannya belajar. Saya bisa duduk berjam-jam. Nah, oke. Jadi melatonin saya nggak diproduksi. Karena tidur telat. Dia diproduksi nanti sebentar. Ya. Ini menghubungkan kelenjar pineal. Ini kelenjar ibu dari berbagai kelenjar ya. Produksi dari hormon ya. Ini kelenjar hebat ini. Ini saklar, seperti saklar NCB listrik di rumah. Dan DNA sel dan memberikan umpan balik yang mempengaruhi proses penuaan. Jadi tubuh saya memberi informasi ini. Bahasa Manado bilang, kasih yang ngana soopa Siapa ngana pikir ngana masih muda, kurang tidur jadi sekarang mulai bersin-bersin. Padahal bukan influenza, nggak panas, nggak gatal gitu. Tapi bersin dan ingus-ingus mulai dari bangun pagi. Oke, faktor yang mempengaruhi produksi melatonin itu tubuh tidak bisa menyimpan, perlu diproduksi setiap hari. Melatonin juga langsung diproduksi oleh retina dalam keadaan gelap tanpa melalui kelenjar pineal. Jadi mata produksi dalam keadaan gelap, kalau tidur jangan pakai lampu. Nah, di bawah laptop sampai malam nggak tidur, mata itu kena cahaya. Kemudian dapat dibantu oleh makanan yang mengandung melatonin. Baiklah, ternyata ada makanan ya. Baru kelenjar pineal mengambil asam amino triptofan dari darah, masuk melalui protein yang kita makan. Triptofan ini diubah menjadi serotonin. Reaksinya ini tergantung pada cahaya, yaitu cahaya pada siang hari. Kita harus terpapar cahaya. Serotonin ini diubah menjadi melatonin dalam keadaan gelap. Waktu malam hari tidur jangan ada cahaya. Cukup vitamin B6 dan cukup kalsium. Anehnya manusia modern, siang hari itu nggak ada cahaya. Rumah dikasih tutup pakai gorden, mobilnya kaca anti matahari, kantornya pakai gorden. Tapi kalau malam hari dia nonton dengan cahaya, itu kan kebalik-balik. Bagaimana manusia di dunia modern nggak rusak? Seperti itu. Karena itu ya saya bersyukur pulang di Manado, bangun rumah di Nahasa, dan pagi hari itu kamar saya masuk matahari. Jadi kalau saya duduk dan belajar memang panasnya luar biasa. Istri saya aja sampai lari kayak di oven. Dan dia bingung, papa panas sekali. Saya bilang, saya tahu panas. Tapi saya sengaja memanggang diri saya di bawah panas matahari ini, agar supaya merangsang saya, supaya saya capek dan bisa tidur tepat waktu malam hari. Makanan yang kaya triptofan, nah mari kita mulai melihat. Susu yang diminum whole milk itu cuma 46. Tahu itu 747. Jadi kalau orang mau tidur itu makan tahu. Oke. Sumber triptofan yang akan diubah menjadi melatonin.
Apalagi malam hari makan tahu. Oke. Ada lain-lain sih di situ, tapi tahu saya tunjuk karena paling murah. Ketimbang beli lagi pumpkin seed 578, gluten flour. Nah, banyak orang yang intoleransi gluten, sesame seed. Banyak orang sesame nggak bisa berlebihan seperti saya. Pasti pegelinu badan. Almond cukup mahal. Tahu yang murah 747 miligram per 100 gram. Jadi orang-orang pemakan tahu itu cepat tidur. Oh, ini kok tidak. Nah, kemudian mari kita lihat untuk vitamin B6. Sebab kan perlu triptofan, perlu B6. Anda mulai lihat dia punya kadar. Apa yang paling tinggi? Oh, sweet bell pepper. Paprika. Itu B6 paling tinggi. Ya, kalau enggak suplementasi saja. Gitu. Pisang ada sih. Karena itu saya kalau makan pisang sampai takut dan lari. Karena saya kalau makan pisang bisa satu sisir. Satu hari, satu sisir gede. Karena saya perlu seratnya, energinya, sama kadang-kadang saya makan cuma pisang rebus sama tahu. Nah, baru kemudian, ada jagung. Kalau mau cari makanan kayak melatonin, pikogram. Jagung itu dengan oat paling tinggi. Lucunya oat dimakan pagi hari. Nah, konyol kan? Makan pagi supaya tidur. Pagi hari melatonin dibentuk di perut, bukan di otak. Supaya bisa tidur, melatonin harus dibentuk di otak. Maka oat itu dimakan malam, bukan pagi. Bubur oat dibikin sarapan pagi, karena itu nggak on gitu. Di kantor nggak on, di sekolah anak-anak nggak on, sok-sokan sarapan pakai bubur oat. Apalagi bubur oat pakai tahu, ya ampun, tidur dia di kelas. Malas otaknya mikir. Beras itu melatonin, nah beras aja udah tinggi gitu kan. Itulah sebabnya kenapa orang kalau apalagi mulai siang makan nasi putih kebanyakan ngantuk kan, mau tidur kan, nah tubuh suruh tidur kalau kebanyakan. Oke, ini cahaya alami yang terbaik untuk produksi melatonin. Di siang hari kita harus terpapar cahaya alami, bukan cahaya artifisial, cahaya lampu. Lihat cahaya lampu. Produksi melatonin itu cuma 1, tapi cahaya alami itu bisa 4,5. Tentang cahayanya itu, ada beberapa kebiasaan untuk meningkatkan produksi melatonin. Pertama, perbanyak kontak dengan sinar alami, kurangi kontak dengan sinar buatan. Tidur dalam keadaan gelap. Konsumsi makanan yang kaya melatonin dan triptofan dan B6. Hindari kekurangan kalsium. Kurangi jumlah makanan di malam hari. Praktekkan puasa khususnya pada sore hari. Ini yang meningkatkan produksi melatonin. Jangan makan banyak pada malam hari. Salah. Maka orang nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur, maka kelebihan energi dikonversi. Karena insulin meningkat dikonversi menjadi lemak. Kapan masa ototnya menjadi banyak? Itu dia kesalahan. Apa manfaat dari tidur? Jadi kesimpulan manfaat dari tidur ini memperlambat proses penuaan gigi, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, memperbaiki fungsi otak, mengurangi kadar kortisol, hormon stres, membantu tubuh untuk mengendalikan berat badan.
Jadi ibu-ibu kalau mau cepat gembrot, cepat melebar perutnya, lingkaran perut, makan banyak malam hari dan tidur telat. Pasti deh. Langsung melorot semua. Kalau mau kencang ya tidur tepat pada waktunya dan jangan makan malam hari. Nah istri saya mulai bikin program, gak makan, minum jus dia malam. Dia makan cuma sampai sore aja, jam 3, jam 2, jam 3. Habis itu malam udah dia minum jus. Tapi tidurnya masih tidur telat. Karena itu dia ribut tuh. Tiap minggu naik di mesin metabolik. Timbang. Umurnya 47, umur saya 45. Terus dia bilang, saya masih banyak lemak ya. Saya bilang, tidur mama. Itu dia. Saya tidur telat, tapi proses tubuh mengkonversi lemak sudah diblok. Ya. Tapi kalau istri saya belum keblok gitu, dia banyak. Kurang tidur itu orang Manado bilang barewes-rewes. Itulah kurang tidur. Oke, apa akibat kurang tidur? Peningkatan tekanan darah di siang hari, meningkatkan resiko penyakit jantung, serangan jantung, dan stroke. Ini kurang tidur. Dan saya punya beberapa klien di Jakarta gara-gara itu. Mereka rata-rata manajer dan kena serangan jantung. Sebab ada yang mau frustrasi. Dia aktif berolahraga. Karena dia kerja di perusahaan Jepang, dia manajer. Dia makan cenderung sudah sangat sehat. Rebus-rebusan serangan jantung. Dia rasanya mau frustrasi. Terus saya bilang tidur jam berapa? Nah itu dia. Kerja kayak seperti orang Jepang kerja. Orang Jepang itu kan kalau dia pulang rumah jam 10, istrinya nggak mau buka pintu. Dianggap suami yang nggak tahu cari duit. Di atas jam 10 baru dibuka pintunya. Karena itu Jepang bertumbuh menjadi emerging countries. Tapi kemudian Jepang dikalahkan oleh Korea. Karena banyak orang Jepang nggak bisa produktif lagi setelah di usia tertentu. Nah, kemudian Jepang sekarang dikalahkan Cina. Tapi semua nanti akan kalah semua gitu. Karena resikonya itu nggak tidur-tidur. Nah, ini dia. Banyak nggak pernah melihat dari sisi itu kan. Ekonom nggak pernah teropong dari sisi itu. Nah, karena saya juga sarjana S2 ekonomi, jadi pemahaman saya melihat dari cara itu. Mereka workaholic, nggak tidur-tidur. Meningkatkan risiko terkena diabetes tipe 2. Itu karena nggak tidur-tidur. Suatu waktu saya di salah satu provinsi, sering seminar. Ada satu yang suka ikut. Kemudian satu waktu nggak ketemu, saya nggak lagi di sana. Kira-kira 4 tahun kemudian saya kembali, saya seminar lagi. Saya bicara soal ini, ya kemudian dia beri testimoni, apa yang Pak Orun itu katakan sangat benar. Saya dulu ikut-ikut, saya nggak percaya. Saya tuh kurang tidur, banyak berpikir, tingkat stres tinggi. Benar Pak? Sekarang saya diabetes. Di keluarga nggak ada diabetes. Sebab orang kalau nggak tidur, ngemil, makan, supaya nggak ngantuk. Tanya semua orang. Bahkan yang jaga malam di rumah sakit, tanya perawat yang jaga malam sama dokter. Menurunkan libido karena kurang tidur. Nah ini dia. Satu waktu saya dikunjungi perwira-perwira tinggi. Saya kira problem kesehatan apa? Badan gagah-gagah dan apa? Pak, mau tanya satu hal Pak. Kasih resep dong. Ini kita ini kok problem besar nih, problem pria. Saya bilang apa itu ini? Terus saya tanya, Bapak tugasnya apa? Begini-begini. Pasti kurang tidur ya? Iya Pak, kurang tidur. Saya bilang itu nggak ada obatnya, mesti tidur. Makan sehat dan tidur. Menurunkan kemampuan kinerja, keterampilan, dan kemampuan berkonsentrasi. Kalau orang tidak tidur. Jadi anak-anak jangan tidur telat karena belajar. Itu salah. Tidur lebih cepat, kemudian bangun lebih pagi, dan belajar dari subuh. Sayang saya tahu sudah saya studi di luar negeri. Telat kan saya sudah umur 40.
baru mengerti konsep ini. Bangun pagi-pagi, baru belajar pagi-pagi, ya itu. Apa yang dipelajari nggak akan lupa. Kalau ujian, wah bisa benar semua. Dulu itu udah belajar, wah sampai kayak udah hafal seluruh isi buku, waktu ujian nggak keluar kan. Habis ujian baru dia keluar karena udah stres, karena kurang tidur. Pentingnya tidur, konsekuensi jangka pendek dari tidur yang buruk itu termasuk kantuk, penilaian yang buruk. Nah, orang kantuk kemudian penilaian yang buruk artinya begini, dia tidak mampu menilai satu persoalan proporsional. Karena itu orang kurang tidur kalau jadi direktur hampir salah dia punya cara menilai pegawai dan lain-lain. Kebijakan-kebijakan, apalagi kalau dia jadi anggota dewan, produk hukum apa yang bisa dibikin. Rapat sampai pagi, kurang tidur. Nah, sampai karena ada beberapa anggota dewan yang sakit, DPR, kemudian saya bicarakan hal ini, saya bantu treatment mereka. Mereka sampai bilang, Pak, aduh ini harus bicara di DPR, Pak. Nah ini, jadi penilaian yang buruk kalau kita kurang tidur. Bahkan suami istri kalau kurang tidur, penilaian yang buruk itu mulai justifikasi gitu kan. Akhirnya jadi berdebat. Mulai dengan kata-kata yang tidak sehat. Karena penilaian yang buruk. Baru suasana hati dan kemurungan kalau kurang tidur. Suasana hati rusak, murung. Nah, tapi yang lain bukan jadi murung, pemarah kalau kurang tidur. Masalah memori, ingatan itu, kalau kurang tidur mulai cepat lupa. Karena apa? Peningkatan hormon stres dan pelepasan adrenalin. Jadi orang pelupa dan pemarah. Semakin lupa, semakin marah. Nah, begitu kan orang kalau pelupa. Orang Manado bilang banafsu-nafsu. Karena selalu dia lupa gitu. Nah, kemudian dia mulai mempersalahkan orang lain. Nah, ini penilaian yang buruk kan. Dia lupa sesuatu di rumah, tinggal. Dia kepala bagian sampai di kantor. Ada pegawai yang kesalahan sedikit jadi marah-marah, dia tambah buruk. Padahal karena dia lupa. Nah, ini dia. Kesalahan di tempat kerja. Yang paling buruk kecelakaan mobil. Sering kecelakaan mobil disurvei di negara-negara barat itu karena kurang tidur. Mobil keluar jalur tabrakan, bahkan supir-supir trek aja di Indonesia, di kota besar kan. Kalau kemudian terjadi kecelakaan, misalnya trek tronton dan lain-lain, ditanya sopir kurang tidur. Bus-bus malam, kurang tidur. Karena itu dulu saya masih sering Jakarta, Bali, Surabaya, Surabaya, Bali. Naik bus malam, naik apa maksudnya ya, bukan bus ya, apa itu yang cuma muat 6 penumpang, 10 mobil-mobil kecil. Saya selalu suka tanya, sebab pernah ada saya tertidur. Terus saya rasa kok seperti saya naik perahu ya, berombak-ombak. Waktu saya bangun udah ngorok tuh sopir mobil lari kencang. Bilang enggak. Untung di alas roban gitu loh. Di Jawa Timur yang itu hutan besar itu. Udah tengah malam. Jam 2 malam lagi. Wah, saya bilang, Pak. Wah, baru dia bangun tidur. Rem saya sudah turun suruh. Berhenti, dia bilang nanti aja di depan. Enggak, sekarang kamu berhenti, turun sana, minum dulu. Terus saya tanya, Pak, kenapa bisa begitu? Kita bisa celah kalau Pak. Ya, ternyata Pak, mereka punya peraturan adalah satu trip istirahat. Dia sampai pagi misalnya. Kemudian dia mesti istirahat, baru dia start lagi. Kan sore dia berangkat, dia sampai pagi Bali, dia istirahat, pergi tidur. Sore dia berangkat lagi jam 8 malam ke Surabaya, baru break 1 hari. Ternyata bosnya paksakan gitu, break 1 hari dihilangin. Nah ini bahaya kan. Jadi kita ya mesti pinter-pinter kalau naik begitu. Jadi saya udah pernah rasakan. Karena kurang tidur.
Pentingnya tidur. Kalau tidur yang buruk secara kronis akan menyebabkan penambahan berat badan, peningkatan kortisol, meningkatkan peradangan, tekanan darah, menurunkan regulasi gula darah, kemudian resistensi insulin berkembang, akhirnya diabetes, dan penyakit kardiovaskular atau penyakit jantung dan pembuluh. Ini kalau berlangsung secara kronis terus-menerus, kurang tidur. Oke, nah ini aja, terlalu ilmiah. Tidur membantu sistem kekebalan tubuh. Sel T ini memainkan peranan penting dalam sistem kekebalan tubuh. Ketika sel T mengenali sel yang terinfeksi virus, mereka mengaktifkan integrin, sejenis protein lengket yang memungkinkan mereka untuk menempel dan membunuh sel yang terinfeksi. Para peneliti menemukan bahwa pada peserta penelitian yang tidur, sel T mereka menunjukkan tingkat aktivasi integrin yang lebih tinggi daripada sel T mereka yang terjaga. Bagi orang yang kurang tidur, hormon stres dapat menghambat kemampuan sel T untuk berfungsi secara efektif. Hormon stres turun saat tubuh tertidur. Jadi lebih mudah terserang infeksi ya. Ya saya mungkin aja kena virus sih, virus flu mungkin. Padahal di rumah semua orang nggak flu. Tapi ya karena ya itu tadi kurang tidur dan saya punya integrin itu udah berkurang. Karena kadar adrenalin, noradrenalin, dan prostaglandin rendah selama waktu tidur, sehingga kelengketan integrin menjadi lebih kuat. Jadi itu ceritanya begitu. Jadi integrin ini menjadi lemah, sehingga sel T itu walaupun jumlahnya cukup, tidak berdaya, tidak berfungsi dengan baik untuk membunuh virus, bahkan menyerang sel kanker. Karena apa? Karena produksi adrenalin, noradrenalin, dan prostaglandin yang tinggi. Karena orang tidak tidur atau karena orang stres. Apalagi terus stres, terus nggak tidur. Aduh, itu celaka. Gara-gara stres nggak tidur. Oh, aduh. Semakin celaka itu bunuh diri namanya. Bisa rusak jantungnya, gula darah bisa naik, bisa jadi pikun, demensia, dan lain-lain. Kelengketan ini penting agar sel T dapat membunuh sel yang terinfeksi virus atau sel kanker. Oke. Kurang dari 7 jam tidur selama 3 malam berturut-turut memiliki efek yang sama pada tubuh seperti melewatkan 1 malam penuh tidak tidur. Itu manfaatnya dalam hubungan dengan sistem kekebalan dan proses detoksifikasi. Kurang dari 7 jam selama 3 malam berturut-turut sama dengan 1 malam tidak tidur. Ya. Oke. Sekarang kurang dari 5 jam tidur per malam secara teratur, secara kronik dikaitkan dengan kematian yang lebih tinggi. Jadi lebih cepat mati. Bahasa Manado suka cepat mati ya, kurang dari 5 jam tiap hari tidur. Dan terjadi secara kronis. Mengapa orang tidak cukup tidur? Mungkin lingkungan kamarnya tidur yang tidak nyaman, gelap, menghilangkan gangguan dari perangkat elektronik, hewan peliharaan, atau pasangan tidur yang mendengkur, itu adalah kuncinya. Memang kalau orang mendengkur di samping memang nggak bisa tidur. Tapi sekarang yang bikin nggak bisa tidur ya perangkat elektronik, karena kalau mau tidur matikan HP, itu jalan terbaik. Olahraga dapat meningkatkan kualitas tidur yang lebih baik. Menonton berapa banyak alkohol, kafein yang Anda konsumsi juga penting. Ya. Apalagi sambil menonton ngopi malam hari. Oh, celaka. Mempengaruhi. Faktor yang membantu tidur tadi olahraga aerobik teratur ya. Jangan dilakukan 3 jam sebelum tidur.
Justru kalau dilakukan 3 jam sebelum tidur yang meningkat hormon stres. Kasur dan bantal yang baik, suhu kamar tidur yang nyaman, aliran udara segar. Jangan selalu pakai AC. Kalau mau pakai AC alamiah. Ya. AC yang banyak meng-create oksigen negatif. Faktor penyebab kesulitan tidur tadi ya seperti sudah disebutkan, diringkas lagi stres, kecanduan kafein. Orang pikir ya bahwa kecanduan nikotin, merokok, alkohol. Nah ini saya di masa muda ya. Karena itu saya gila. Dari muda di waktu kuliah memang gak tidur-tidur. Saya kuliah 2 fakultas, fakultas biologi sama fakultas hukum. Saya ambil 36 SKS 1 semester. Memang gila. Baru kemudian hipoglikemik, gula darah rendah. Itu juga sukar tidur. Nah itu ada orang ngomong gini, Pak Uruntu, saya kalau nggak makan malam nggak bisa tidur. Saya pegang tangannya dingin. Gula darah kamu mungkin rendah. Coba kamu makan, tangannya terus jadi hangat. Terus sudah mulai ngantuk dia. Itu orang kalau gula darah rendah memang. Baru ada radang sendi atau otot menahun. Itu bisa kurang tidur atau pembesaran prostat atau karena ada infeksi. Oke. Sekarang mari kita datang pada vitamin untuk pikiran dan stres. Ini vitamin untuk tidur ya. Dan kita sudah dengarkan semua manfaat tidur itu. Vitamin pertama istirahat harian atau tidur. Vitamin kedua itu vitamin I saya katakan. Vitamin istirahat. I2 itu meditasi. Tapi jangan salah ya, bukan meditasi perlu belajar meditasi. Mari kita lihat gelombang otak manusia. Gelombang delta itu 1 sampai 3 cycle per second. Ini tidur tanpa mimpi atau kalau dia naik ke atas sedikit. Nah ini gelombang theta 4 sampai 7 cycle per second itu konsentrasi emosi yang kuat. Ini 4 sampai 7 gelombang theta. Kalau delta itu tidur. Baru kemudian ada gelombang alfa 8 sampai 12 cycle per second itu relaksasi dan meditasi. Baru kita semua sekarang ini ada di gelombang beta. 18 sampai 40 cycle per second, sadar dan mimpi. Mimpi dan orang bangun sadar sama. Sekarang kan HP-HP canggih kan bisa melihat dia tidur benar apa enggak. Nah itu 18 sampai 40 cycle per second itu. Nah kita sekarang seperti itu. Ya. Semakin sibuk berpikir. Nah apa gelombang yang orang belajar dan pelajarnya bisa hebat, konsentrasi dan emosi yang kuat, yaitu gelombang theta 4 sampai 7 itu disebut optimum learning state. Di gelombang yang lain kalau kita belajar, tentu kalau tidur mungkin belajar. Tapi di gelombang alfa sama gelombang beta, ya itu dia. Nggak akan berhasil. Kapan kita punya otak ada di gelombang theta? Sayang, saya tahu saya sudah umur 40, sudah di luar negeri. Sudah belajar. Waktu bangun di pagi hari, otak diset keluar dari gelombang delta ke gelombang theta, itu Anda bisa belajar lah. Dianggap nanti jenius gitu. Yang kamu pelajari itu kamu bisa nyerocos itu nggak berhenti, itu kayak buku, baca buku. Satu waktu saya menyiar di sebuah radio subuh. Habis saya menyiar, kebetulan ini hal rohani yang saya bahas 30 menit. Kemudian keluar dia punya direktur dari ruang itu. Nggak percaya gitu bahwa saya nggak punya teks, saya nggak pegang Alkitab. Itu ada 30 ayat tuh keluar dari kepala itu. Kemudian saya eksposisi dalam 30 menit. Terus kemudian dia bilang, wah Pak bagaimana belajarnya? Saya bilang nggak tahu aja. Itu kalau nggak di calling waktu saya sudah selesai, ini masih mau nyerocos terus ini. Masih mau bicara terus. Sebab ini nggak berhenti ini keluar. Nah itu gelombang theta, itu pengaruh gelombang theta, optimum learning state. Dan dianggap para jenius itu belajar di gelombang theta. Oke, kalau ada anak-anak mau belajar, nah itu dia. Ya. Belajar pas bangun tidur, karena itu pemazmur berkata, pada aku bangun pada jam jaga malam dan merenungkan firman-Mu.
Jadi mau merenungkan firman Tuhan supaya masuk di kepala, bangun pagi-pagi. Bukan bangun pagi-pagi buka WA, buka Facebook. Itu kacau itu. Bangun pagi udah isi sampah. Nah itu. Saya kadang-kadang istri saya marah. Bapak itu ada orang WA, saya bilang biarin aja. Masih pagi, belum worship pagi kok. Pikiran udah mau dicuci dengan. Ya mungkin orang penting, apa sudah mau mati dia? Kan belum. Saya tidak mau pagi-pagi otak saya diisi oleh banyak hal lain. Waktu bangun. Nah itulah untuk membuat otak kita itu tetap otak yang sehat. Baru kemudian mari kita lihat tadi gelombang theta itu. Ada perbedaan theta dan alpha. Yang saya sebut tadi, banyak orang sebut meditasi transendental itu di alpha. Saya nggak setuju. Nanti rosetan yang masuk di situ. Anda pergi bertapa. Ada teknik-teknik relaksasi yang diajarkan, contoh di yoga. Saya juga penyenang yoga dari SD, tapi yoga asahana, gerakan tubuh. Bukan hatha yoga, melatih pikiran dan pernapasan. Ya pernah latih dulu waktu SD. Untung nggak tersesat. Artinya yang nggak jadi aneh-aneh. Banyak orang kan bisa jadi aneh-aneh. Ada teman-teman saya akhirnya jadi apa itu? Bisa lihat lihat itu, lihat ini, lihat setan, lihat makhluk aneh-aneh. Itu. Jadi kalau kita masuk meditasi gelombang alpha, tapi meditasi Kristiani itu harus di gelombang theta. Bangun pagi-pagi bersaat teduh dengan Tuhan. Itu perbedaannya. Oke, jadi ada vitamin I1 istirahat tidur, vitamin I2 meditasi. Anda sudah tahu di gelombang theta. Jadi kita bisa masuk lebih dalam ke teks Alkitab. Ya. Deeply understanding of the words. Jadi apa yang dikatakan oleh firman itu kita akan mengerti lebih dalam kalau pikiran kita tidak lagi penuh dijejali dengan berbagai masalah kehidupan. Baru vitamin I3 rekreasi. Ya ini perlu tuh rekreasi. Itu juga bisa menurunkan otak gitu. Ke gelombang theta. Kalau orang dataran rendah naik ke pegunungan. Orang pegunungan mungkin perlu rekreasi turun ke dataran rendah. Lihat laut, lihat ombak. Di dekat pinggiran ombak kan dapat oksigen negatif. Kita sudah bahas kan oksigen negatif. Maka radikal bebas yang ada di otak langsung di scavengers. Tubuh merasa lebih segar. Gelombang lautan yang kita pandang, langit biru dan bunyi hamparan ombak menurunkan frekuensi otak. Kalau di pegunungan, hijauan yang kita lihat, oksigen negatif juga di ketinggian 300 sampai 400, kalau banyak pohon pinus. Kemudian mata yang memandang jauh, kemudian bunyi angin yang meniup di antara dedaunan, itu menurunkan frekuensi otak. Nah, akhirnya bisa turun ke gelombang theta, karena itu orang tergila-gila. Kalau akhir pekan, misalnya orang Jakarta kenapa naik ke pegunungan, mereka nggak tahu. Pulang jadi fresh, ya itu dia. Ya, frekuensi otak diturunkan. Intinya di situ. Nah kalau Anda pergi ke daerah wisata, frekuensi otak Anda tidak turun sebab Anda sibuk di villa, Anda sibuk dengan WA, balas WA, sibuk dengan Facebook, percuma. Nggak usah bayar mahal pergi di villa. Kan tujuan ke sana untuk turunkan frekuensi otak. Karena itu saya jadi senewen kalau pergi misalnya ke villa, pergi kemana misalnya dengan istri dan dia sibuk dengan HP-nya. Saya bilang kita pulang aja deh. Ngapain kita ke sini? Orang mau refreshing, jangan repotin pikiran, tinggalkan semua gitu. Karena kita mau revitalisasi. Rekreasi itu recreation, menciptakan kembali. Membuat pikiran itu menjadi bersih. Bukan tambah-tambah masalah gitu. Nah seperti kalau orang barat tahu betul dia. Kalau dia lagi pergi rekreasi itu nggak pernah pegang HP. Pegang tustel foto-foto doang.
Sebab bahaya kalau pegang HP untuk foto kan langsung upload. Nah upload kan dia kan tinggal lihat berapa like gitu. Kalau like-nya cuma kurang, perasaannya jadi nggak enak. Banyak kan orang tergila-gila begitu. Apalagi kalau temannya satu nggak like, itu jadi bahan pembicaraan. Kok dia nggak like ke aku gitu, padahal aku biasa like ke dia. Gila kan. Orang perlu pengakuan. Justru banyak orang gila seperti itu sekarang. Tapi ya, kalau itu belum ke psikolog kan. Padahal udah semi gila gitu kan. Dia udah stres kalau orang nggak nge-like. Itulah dunia kita sekarang. Nah, sekarang apakah obat pikiran dan stres Alkitab? Matius 11 ayat 28, Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini adalah suatu istirahat yang Yesus tawarkan kepada manusia yang berdosa. Ini divine rest for human restlessness. Jadi istirahat ilahi untuk kegelisahan manusia, khususnya manusia modern seperti kita. Bahkan sudah tidur tidak cukup, tidak ada waktu untuk rekreasi dan sebagainya. Maka Tuhan mau kasih kelegaan. Mari kita masuk sedikit lebih dalam. New International Version dan King James Version menggunakan kata rest di sana. Anda perhatikan. Nah, kata rest itu dari kata anapausis. Kalau kita baca di nomor strong untuk New Testament nomor 372. Ini secara konstan terus-menerus digunakan di dalam Septuaginta untuk Sabat. Anapausis. Septuaginta itu adalah Alkitab Perjanjian Lama, Tanakh itu, Alkitab orang Ibrani itu yang diterjemahkan ke bahasa Gerik. Septuaginta. Nah, mereka menggunakan kata anapausis. Jadi Yesus berkata begini sebenarnya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi sabatku kepadamu. Luar biasa kan? Nah, mari kita lihat. Ya, jika kita datang kepada Yesus, Ia akan memberikan vitamin I4 kepada kita. Apa vitamin I4 itu? Itu adalah obat bagi kegelisahan manusia. Hidup kita penuh dengan ketegangan, tertekan, merindukan istirahat. Namun betapa sulitnya menghilangkan ketegangan, menenangkan kegelisahan. Beberapa orang mungkin bergabung dengan klub atletik karena sebenarnya dia stres. Atau kelompok meditasi. Sekarang banyak di kota besar. Kelompok meditasi. Ada orang pergi ke Bali untuk belajar ke guru-guru meditasi. Yang lain mungkin mencari pembebasan dengan mengambil liburan. Tapi liburan ternyata hanya meningkatkan stres. Sebab di daerah liburan bertengkar suami istri. Karena nggak pergi liburan. Karena tadi sibuk begitu. Tertipu oleh dunia modern. Pergi liburan tapi harusnya ada komunikasi yang lebih akrab. Masing-masing sibuk dengan WA dan Facebook. Yang lain cari obat penenang. Yang lain pakai obat-obatan keras dan narkoba. Yang lain mencari dengan alkohol. Inilah kegelisahan manusia modern. Sudah tidur nggak cukup. Di daerah liburan pun nggak bisa ribut. Disitulah Yesus mengundang kita untuk datang kepada istirahatnya yang suci. Istirahatnya yang abadi. Namun pengalaman memberitahu kita bahwa liburan yang luar biasa atau pil ajaib tidak hanya memberikan penghindaran sementara. Tapi bukan ketenangan permanen. Bukan ketenangan batin dari kegelisahan. Batin yang gelisah tanpa pengharapan. Dan dia tidak mengerti kenapa hidupnya gelisah. Karena dia kurang tidur. Tidak ada waktu istirahat. Maka pikirannya menjadi tidak produktif. Bisa saja penilaian buruk penuh dengan prasangka. Seperti itu. Kalau orang sudah nggak ngomong, dianggap marah. Kalau orang ngomong dengan orang lain, dia bilang, oh nanti saya balas ya. Engkau pikir cuma engkau, sahabatku. Nah, itu kan orang modern sekarang dengan adanya WA dan Facebook. Kalau dia Facebook, satu waktu istri saya bertanya, Pak ini loh, kok udah nggak pernah ini loh kalau saya bilang kamu udah mau jadi gila. Kenapa kalau dia nggak nge-like? Biarin aja. Kalau perlu jangan main Facebook gitu. Karena mental kita salah, mental kita itu
melempem. Saya mau katakan dalam tanda kutip sudah mulai rusak. Kalau orang tidak nge-like, kita mulai berprasangka gitu. Aneh kan? Ya ada orang seperti itu. Berprasangka apakah dia marah, apa yang dia kurang hati ya. Saya nggak pernah ngomentari buruk dia punya itu. Saya selalu nge-like dan apa. Ini aneh kan? Manusia udah jadi aneh sekarang. Ini karena apa? Kegelisahan manusia, human restlessness. Ya. Yang tidak ada obat. Lalu bagaimana kehidupan kita yang gelisah dapat mengalami istirahat kedamaian yang sempurna sejak zaman Santo Agustinus, Papa Gereja. Menunjukkan solusi yang sebenarnya ketika dia berkata, engkau telah menciptakan kami untukmu, dan hati kami gelisah sampai kami menemukan ketenangan di dalam engkau. Jadi kita tidak akan temukan anapausis atau ketenangan atau rest kecuali di dalam dia yang telah membayar dosa kita, membayar kebinasaan kekal kita di atas salib Golgota. Dan itulah Yesus Kristus. Yehosua. Yahshua Hamas. Begitu orang Ibrani katakan. Perhentian sejati tidak dapat ditemukan di tempat lain atau melalui pil, melainkan dalam suatu hubungan yang benar dengan seseorang. Contoh seperti orang jatuh cinta. Maka kalau dia stres, dia datang kepada cintanya, dia merasa stresnya itu seperti di reduce, diobati. Demikian juga kita butuh pribadi juru selamat itu yang berkata, datanglah kepadaku kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikanmu istirahat. Jadi terjemahan lain itu betul-betul membuat kita tidak dapat rootnya, kelegaan. Padahal itu berarti adalah istirahat itu adalah rest itu anapausis. Memberikan sabat. Istirahat dan kedamaian yang sempurna bukanlah pencapaian manusia, tapi anugerah ilahi. Ini adalah pengalaman yang datang kepada kita ketika kita membiarkan Kristus menyelaraskan hidup kita. Mengapa bantuan ilahi diperlukan untuk mengalami istirahat dan kedamaian sejati dalam kehidupan kita? Jawabannya ditemukan dalam kenyataan bahwa istirahat yang sempurna tidak terjadi secara kebetulan, tapi merupakan hasil keselarasan dari komponen fisik, mental, dan spiritual dari keberadaan kita. Dan itu ada dalam satu paket yang namanya anapausis. Ya, istirahat di dalam Kristus. Bisakah kita sendiri menjelaskan ketiganya, tubuh, pikiran, dan jiwa? Tidak bisa. Kita dapat meregangkan tubuh yang lelah dengan relaksasi. Atau tidur di atas tempat tidur. Tapi jika pikiran dan jiwa bermasalah, kita tidak memiliki istirahat, tapi kegelisahan, ketegangan, atau bahkan mimpi buruk di planet ini. Ada begitu banyak orang mengalami mimpi buruk di planet ini. Dan tidak punya kelegaan. Bagaimana kita dapat menyelesaikan kehidupan yang gelisah? Tuhan memberi umat manusia sebelum dan sesudah kejatuhan sebuah institusi penting yang namanya hari Sabat. Hari yang secara khusus dirancang untuk membebaskan kita dari kekhawatiran duniawi, sehingga kita dapat dengan bebas menemukan istirahat di dalam Tuhan. Itulah makna hari Sabat, sebuah perayaan istirahat di dalam Tuhan. Mendapatkan ketenangan bebas daripada kekhawatiran duniawi. Tapi banyak orang memanfaatkan Sabat untuk berdebat di komite. Itu konyol namanya. Merusak hari Sabat tapi tidak merasa berdosa. Karena itu Sabat jangan pikirkan lain. Sabat untuk Tuhan. Sayangnya institusi ilahi ini sering diabaikan atau bahkan diselewengkan. Itu terjadi di zaman perjanjian lama dan itu terjadi juga di masyarakat kita yang orientasinya materialistis. Banyak orang saat ini memandang hari suci Tuhan sebagai waktu yang mencari keuntungan dan kesenangan pribadi dari kekuatan dan kehadiran ilahi. Ini masih bisa ditafsir kata-kata ini. Mencari keuntungan dan kesenangan pribadi. Di hari Sabat, mungkin bukan keuntungan materi uang.
tapi keuntungan yang lain. Gitu. Dengan mengeritik orang pada hari Sabat. Seperti itu. Dia tidak mengerti divine rest. Kenapa Sabat itu diberikan. Sebagai berkat manusia dalam persekutuan untuk mengalami keindahan dari istirahat daripada kegelisahan di atas dunia. Bayangkan kalau orang datang di hari Sabat untuk menemukan divine rest itu dan kemudian Anda kritik dari depan mimbar karena datang terlambat misalnya. Bapak malaikat sudah tutup pintu surga. Saya masih temukan hal-hal seperti itu, para legalisme di dalam Sabat. Nah inilah Sabat diselewengkan. Ini divine ilah, divine rest. Jadi istirahat ilah. Manfaat paling penting yang Tuhan berikan bagi jiwa kita yang rusak dalam kegelisahan kita di atas dunia. Apakah kita menemukannya pada Sabat ini? Bagi mereka yang bersabat, atau Sabat ini dipenuhi dengan mencari keuntungan walaupun cuma upload di Facebook gitu kan. Akhirnya kita punya hati rusak karena waktu kita upload kita tunggu-tunggu jempolnya nggak muncul. Nah ini yang saya katakan bahwa apa tujuan artinya kita memasuki istana waktu sebagai divine rest? Apakah kita telah mendapatkan manfaat dari istana yang diberikan Tuhan itu? Apakah kita menjadi lebih plong kita punya otak dengan bersabat? Menjadi lebih nikmat atau sabat itu menjadi beban? Atau sebuah sukacita sebab kita mau datang hadir di hadirat ilahi dalam ruang dan waktu yang mengintervensi dunia kita yang berdosa. Karena itu Sabat itu dibuat sejak di Eden. Dibuat sejak manusia belum berdosa, sebelum dosa ada. Sabat melambangkan satu waktu yang suci di mana dosa tidak ada dan tidak berkuasa lagi. Karena itu Sabat tidak pernah dikunci dibandingkan dengan hari yang lain. Mengakhiri hari pertama, Tuhan berkata, dalam naskah Ibrani, Yom Sed. Jadilah hari pertama. Tapi waktu hari Sabat nggak ada, jadilah petang dan jadilah pagi. Nanti kemudian Musa menafsirkan itu. Diminta oleh Tuhan dan memasukkan ke dalam hukum itu di Sinai. Maka Sabat itu kemudian menjadi bagian dari perbaktian orang Israel. Tapi waktu Sabat itu ada sebelum di Sinai, Sabat itu dirayakan sebagai apa? Mereka tidak dapat memungut mana pada hari Sabat. Jadi Sabat telah ada bahkan sebelum hukum di sini. Itulah divine rest yang Tuhan mau berikan. Satu hal yang Tuhan mau ingatkan adalah, Aku yang menyediakan segala sesuatu kepadamu, engkau tidak perlu sibuk. Di kekekalan seperti itu. Itulah divine rest. Dan Tuhan mengundang kita. Sabat, istana waktu. Istana waktu yang kekal Allah di dalam realitas kita yang berdosa kita diingatkan. Satu waktu kita akan bertemu dengan Dia yang memberikan istirahat yang kekal oleh sebab kematian. Di dalam waktu yang suci, di mana dosa tidak ada lagi. Dan itu yang kita rayakan di atas dunia. Karena itu saya selalu katakan, hari Sabat bukan hari berbakti. Hari Sabat sebuah perayaan di dalam istana waktu. Memang di dalamnya kita berbakti kepada Tuhan. Tapi semua hari kita bisa datang berbakti kepada Tuhan. Tapi Sabat sangat spesial. Allah lah yang meminta kita untuk datang dalam undangannya. Ini open house dari Raja Semesta Allah. Bagi manusia berdosa untuk datang di hadiratnya. Untuk mendapatkan damai, sukacita, dan kesenangan. Agar supaya kita mendapatkan divine rest. Dari kegelisahan kita. Sebagai manusia berdosa, kegelisahan kita dalam dunia modern yang membuat kita khawatir, kita tegang, kita takut, dan banyak hal dari friksi-friksi sosial yang terjadi. Inilah istirahat sejati yang Tuhan mau berikan. Jadi Tuhan berikan adalah tidur, tapi tidur Tuhan tahu tidak cukup. Orang perlu meditasi, harus merenungkan firman Tuhan. Itu pun tidak cukup. Tuhan berikan kegembiraan waktu kita mengubah suasana hati, mengunjungi daerah pegunungan,
dan di tepi laut, itu pun tidak cukup. Kita harus masuk ke dalam 1 hari dari waktu matahari terbenam ke matahari terbenam berikutnya untuk memasuki divine rest. Dan ini tawaran Tuhan sejak kekekalan, sebelum manusia berdosa. Apalagi bagi kita yang telah berdosa dan dipukul oleh dosa dan mengalami kekhawatiran, kegelisahan, kita lebih membutuhkan Sabat daripada apa yang ada di Eden. Jadi tidak ada satu lembaga yang dibuat Tuhan yang menghubungkan penciptaan, penebusan, dan kekekalan. Itulah sebabnya kenapa Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Dan kenapa ia harus beristirahat pada hari Sabat. Sabat adalah tanda pembenaran oleh iman. Jadi waktu kita mengakui dan memasuki istirahat itu, kita mengakui kita menghadap Raja semesta alam untuk mendapatkan istirahat sejati dari kegelisahan manusia berdosa. Dengan mengakui dia adalah pencipta, dia adalah penebus, dan dialah yang memberikan kepada kita melalui hari Sabat untuk membuka jendela waktu, memandang kepada jaminan di kekekalan. Bahwa kita akan tiba di sana di waktu dosa telah diselesaikan. Dan di sana ada satu Tuhan. Tuhan itu, Kurios itu adalah Yahshua HaMashiach, yaitu Tuhan atas hari Sabat. Saudara, saya mau akhiri pembahasan tentang excellent rest itu sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Pertanyaan, Pak. Oke. Baik, terima kasih untuk presentasi yang sudah disampaikan oleh Sarwa Uruntu. Dan pada saat ini kita akan berdoa dulu untuk tutup Sabat. Jika ada pendeta di sini, bolehkah kami minta kesediaan sebelum kita masuk pada sesi sharing? Oke. Baik. Kami minta kesediaan pendeta Bun untuk memimpin kita di dalam doa tutup Sabat. Kita berdoa. Bapa di surga, Allah kekal yang kami sembah siang malam, Kami patut membesarkan nama-Mu Tuhan untuk Sabat yang suci dan diberkati belum dari milik kami. Kami sudah banyak mendengarkan nasihat-nasihat firman-Mu, juga mengenai kesehatan yang dibawakan oleh Bapak Ori. Dan Tuhan memberkati semuanya itu Tuhan. Sahabat, khotbah, golongan itu akan sampai pada penutupan Sabat ya, dan penutupan Sabat. Tuhan tolong berkati. Itu nasihat firman-Mu yang bersahabat. Dan kami boleh bersiap menunggu kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan untuk sahabat yang indah yang Tuhan sudah berikan. Biarlah ketika kami masuki hari hujan, Tuhan anugerah selesai? Pertanyaan. Oke. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Pendeta Bun Hok yang sudah memimpin kita di dalam doa tutup Sabat. Baik saudara-saudara, pada saat ini kita masuk kepada sesi tanya jawab. Kalau saudara ada pertanyaan sehubungan dengan presentasi. 5 menit aja, Pastor. Oh, oke, baik. Jadi kita hanya satu pertanyaan saja ya. Nanti kita akan ya. Baik, kami berikan kesempatan. Oke, apa penyebab vertigo dan apa obatnya kira-kira? Obat ini.
Oke, terima kasih Pendeta. Oke, terima kasih. Jadi Pak Pendeta, vertigo ada banyak penyebabnya. Ada vaskularisasi, apakah itu karena pembuluh darah sudah bermasalah, sudah mengalami pengapuran, ya. Bisa karena masalah neurotransmitter, ya. Bisa karena masalah kurang tidur, bisa karena masalah tekanan darah. Jadi harus cari tahu penyebabnya dulu apa, baru kita melangkah kepada pengobatannya. Tentu kalau penyebabnya karena tekanan darah kurang atau tekanan darah tinggi, darah rendah atau darah tinggi, tentu pengobatannya jadi berbeda ya, darah rendah atau darah tinggi. Tapi kalau masalah ada plak di pembuluh darah, nah itu dia yang susah, kecuali pergi ke Pak Terawan dan di DSA. Dibersihkan itu, dicuci itu. Pembuluh darah yang sudah menyumbat di otak misalnya. Kalau itu terbukti di foto itu karena masalah ada sumbatan pembuluh darah di otak ya. Nah, seperti itu. Oke, nah karena saya tidak tahu apa penyebabnya, maka saya tidak bisa memberikan saran. Mungkin itu blunder di otak tadi. Tekanan darahnya normal. Tekanan darah normal, terus sudah periksa, dokter bilang apa? Dia cuma bilang itu. Pembuluh darah di otak. Bisa saja. Ya itu harus dipastikan, baru kemudian bisa melangkah pada terapi. Kalau itu ada masalah dengan pembuluh darah di otak. Nah jadi kalau ada masalah dengan pembuluh darah di otak, ada makanan yang harus dihindari. Contoh, makanan dengan kolesterol tinggi, hewan-hewan, makanan yang digoreng dan dibakar, yang makanan digoreng tentu menghasilkan lemak-lemak yang teroksidasi, makanan dibakar juga menghasilkan karsinogen. Lebih banyak makan buah dan sayur, dan kalau sayur jangan terlalu sering ditumis. Makan buah aja, buah dengan asam organik itu biasanya membantu untuk proses detoksifikasi. Dari buah jangan manis seperti gula, ada asam-asamnya. Ya sederhananya yang protokol umum seperti pepaya, nanas, apel di blender, dikasih jahe merah, kemudian dikasih flaxseed. Jadi bikin aja perbandingan 1:1, pepaya, nanas, apel, cari apel malang atau apel asam. Ya, kemudian jahe merah seibu jari, dan kemudian cari flaxseed 1 atau 2 sendok, dan itu diminum tiap pagi. Itu membantu sekali sebenarnya. Pepaya, nanas, apa satu Pak? Ya. Pepaya, nanas, apel, cari pepaya yang masak di pohonnya. Nanas cari bukan manis, tapi nanas mengkal, asam manis. Ya. Terus sama apel, kemudian kasih jahe merah seibu jari. Kemudian cari di toko kesehatan itu flaxseed. Flaxseed. Iya. Ada seperti. Oke, jadi kalau itu di blender aja, bisa 1 liter pagi-pagi diminum. Kalau kenyang ya nggak usah sarapan. Terima kasih. Itu menolong sekali. Terima kasih Pak. Ya, itu menolong mengencerkan darah ya. Iya. Oke. Oke. Saya kira Saudara-saudara, sebenarnya ada banyak pertanyaan yang masuk, tapi kita simpan aja dulu ya. di kolom chat aja kalau ada hubungan dengan materi hari ini, di kolom chat ada apa? Iya. Oh, oke. Di kolom chat. Baik. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk di kolom chat sehubungan dengan materi. Sebentar. Apakah kurang tidur bisa menyebabkan kanker darah? Yes, bisa. Salah satu penyebabnya. Cuma itu kan terlalu rumit sainsnya, mekanismenya, jadi saya tak pastikan di situ. Tapi salah satu penyebab kanker darah ya kurang tidur. Kemudian penyakit kanker multiple myeloma ya juga kurang tidur. Itu bisa salah satu. Ya.
Terima kasih. Ini ada yang bertanya, apakah Good News ini sudah ada bukunya? Nanti Pak Glenn itu akan bantu saya itu. Saya nggak punya waktu untuk, tapi mereka akan bantu untuk menuliskannya. Ada di tim Edenway itu kan ada editor-editornya di sana. Cuma kapannya nanti harus tanya ke Pak Glenn. Iya. Kalau dalam bentuk buku, memang ada orang lebih baca buku lebih itu, nanti kita mungkin perlu cari gambar-gambar yang lebih baik dan apa. Jadi memang saya perlu ada sekretaris yang membantu. Oke. Baik. Jadi doakan saudara-saudara supaya ini dapat terlaksana dengan segera dan berkatnya bisa dibagikan. Baik saudara-saudara, selanjutnya untuk jam tidur apakah minimal 7 jam? Bagaimana dengan kondisi yang tidak memungkinkan untuk tidur 7 jam? Untuk jam tidur ini apakah tidur siang juga termasuk? Terima kasih. Jadi begini, tidak memungkinkan tidur untuk 7 jam. Ya, karena alasan pekerjaan dan lain-lain, itu sebenarnya berbeda, tidak bisa diganti dengan ada manfaat berbeda. Tidur siang itu ada manfaatnya, tapi ada manfaat berbeda antara tidur siang dan tidur malam ya, khususnya dalam untuk pembentukan hormon melatonin tadi kan di malam hari, kemudian growth hormone di malam hari, bukan di siang hari ya. Yang kita tidur siang. Jadi ada perbedaan memang. Tapi ya memang karena kalau alasan untuk karena pekerjaan dan sebagainya, perlu memang untuk istirahat. Ya saya mengerti sih, apalagi orang kalau di benua sana itu justru di malam hari dia dapat duit lebih banyak kalau dia ambil shift malam kan. Tapi itulah dia harus menggantikan itu dengan menyeimbangkan banyak hal supaya radikal bebas tidak berkembang dan kanker tidak berkembang atau jantung tidak menjadi rusak. Kalau ada waktu untuk istirahat di siang hari harus gunakan waktu itu. Karena pekerjaan tidak memungkinkan, atau mungkin di Indonesia dia dokter dan perlu jaga malam atau perawat, perlu jaga malam harus dia seimbangkan. Kalau tidak memang akan terpengaruh gitu, dan stres sedikit akan jadi seperti meng-meng. Saya punya banyak klien perawat yang gangguan jantung, diabetes, padahal di umur baru 40, ada yang stresnya sudah hampir jadi meng-meng. Cuma karena itu tidur, karena itu sekarang ada kebijakan mungkin di rumah-rumah sakit. Perawat yang memang betul-betul dipelonco untuk nggak tidur itu yang muda-muda gitu, yang belum menikah. Artinya dia punya tubuh masih tahan gitu, dibandingkan yang sudah berumur ya. Kita harus membuat keseimbangan ya. Kalau karena pekerjaan, jadi walaupun kemanfaatannya berbeda, tidur siang dan tidur malam, tapi tidur siang juga itu. Iya. Oke, thank you sir. Selanjutnya, jika ketiduran jam 9 malam, kemudian terbangun dini hari, dan baru tertidur di jam 3 dan terbangun jam 5. Tapi bangun tidur terasa segar. Apakah ini tergolong gangguan tidur? Oh tidak masalah. Itu tidak menjadi masalah. Saya sering begitu, terbangun karena kecil. Apalagi kalau banyak minum malam hari, saya bisa terbangun gitu dan tertidur kembali. Yang penting tertidur kembali. Kalau nggak tertidur kembali, nah itu akan terganggu sekali. Sebenarnya pembentukan melatonin itu sampai sekitar jam 3. Jadi kalau bangun sudah jam 3:30 bangun sudah cukup. Apalagi kalau orang bisa tidur jam 9. Jadi itu tidak masalah ya. Oke. Selanjutnya, apakah tidur siang membantu kita untuk memenuhi kebutuhan tidur jika malam kita kurang tidur? Itu yang saya katakan tadi, itu berbeda, dia nggak bisa digantikan tapi juga bermanfaat. Tidur siang itu bermanfaat, tapi nggak bisa menggantikan tidur malam. Apalagi kalau berganti-ganti, ya itu kacau. Tidur siang ada shift malam, shift tidur siang, shift malam. Karena itu orang muda yang tahan, dipilih muda-muda yang belum menikah seperti penjaga rel kereta api dan di rumah sakit dan sebagainya, di tempat emergensi.
Ya kalau orang-orang yang sudah berumur bahkan sudah 35 tahun ke atas itu mulai terasa sekali itu sangat merusak kesehatan. Tapi kalau Anda memang karena pekerjaan harus shift malam, harus menggunakan waktu tidur di siang hari. Banyak yang berkonsultasi di Amerika tapi dalam keadaan gelap. Harus tutup, nggak boleh ada lampu sama sekali, bikin seperti malam. Harus diubah. Dan jangan bikin jadi di waktu siang itu kemudian dia makan seperti di siang hari. Jadi kalau orang memang dia mau shift malam, sekalian minta 2 minggu gitu shift malam supaya tubuh bisa beradaptasi. Dan di malam hari itu ya dia makan seperti waktu siang kalau dia shift malam. Jadi misalnya jam 12 malam makan seperti dia di siang hari, sebab nanti kalau dia pulang untuk tidur nggak boleh lagi. Pulang rumah masak, kemudian makan, tidur, bangun lagi, makan, tidur lagi. Jangan begitu, harus tidur dalam keadaan gelap seperti mengganti siang itu mengganti malam. Baru manfaatnya dapat terasa. Mungkin ini terakhir, Sir. Bagaimana cara mengatasi insomnia? Apakah ada vitamin yang kurang? Insomnia itu ada banyak. Termasuk anak saya insomnia. Saya tahu dia stres. Karena dia tiap kali dia mau kerja dapat pekerjaan yang saya tentang. Karena nggak sesuai dengan iman yang saya yakini. Tiap kali dia dapat pacar yang saya tentang. Karena nggak sesuai dengan konsep kesehatan saya. Kalau saya katakan bahwa pernikahan itu bukan cuma kemudian sedap di casing luar. Sedap mulia bangun pagi dia cantik dan montok. Maka kemudian umur 30 dia kanker. Karena stres sudah bisa kerja. Karena yang dulu kamu anggap montok sudah rusak sekarang. Karena dia bukan dari latar belakang yang menghargai kesehatan. Sehingga akhirnya ya seperti itu. Dan saya nggak mau ada PR di rambut putih. Karena seperti itu. Nah kadang-kadang seperti itu dia stres. Begitu kadang-kadang dia nggak bisa tidur. Sebab dia sangat menghormati saya. Dia tidak suka membantah saya. Jadi dia terima. Nah, saya mengerti bahwa tapi karena itu dan saya larang dia kecuali harus berolahraga atau makan sehat untuk mengatasi nggak bisa tidur itu. Nah sekarang kembali dia pulang ke Manado, dia kembali lagi workout, ya, dan siklus tidurnya menjadi lebih baik, gitu. Karena dia workout. Nah itulah, jadi ada orang insomnia itu karena kurang bergerak, kurang olahraga. Nah itu bisa diubah bergerak. Ada orang insomnia itu karena makan terlalu banyak di malam hari. Karena itu proses mencerna, ya jangan makan malam hari. Ada orang insomnia itu karena bukan persoalan visi dan gaya hidup, tapi karena stres. Nah kalau stres dia yang tahu sendiri. Dia harus datang kepada yang bisa memberikan divine rest. Yang saya tawarkan tadi, nggak ada obat lain bagi human restlessness, kegelisahan manusia. Nggak ada obat tidur nggak bisa tolong, walaupun dokternya udah profesor 4 kali. Nggak bisa tolong itu orang stres. Obat-obat itu akan sementara saja dan bisa menyebabkan ketergantungan. Kuncinya adalah datang kepada yang memberikan divine rest. Itu saran saya. Buka secara terbuka seperti kepada sahabat apa yang mengganggu tidur saya. Tapi ada juga insomnia suka tidur karena penyakit organik, artritis misalnya, penyakit autoimun atau ada kanker. Nah penyakit inilah yang mesti diatasi. Baru kurang. Ada banyak saya treatment orang kanker. Salah satu kemajuan saya selalu katakan kalau sudah bisa tidur nyenyak. Kalau ada orang kanker banyak kan bisa tidur. Kalau dia mulai bisa tidur nyenyak, saya bilang itu kemungkinan recovery-nya besar. Jadi kita harus cari tahu apa penyebab insomnia sebelum melangkah kepada terapi. Iya. Itu yang bisa saya sampaikan. Oke. Baiklah saudara-saudara, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk kehadiran. Tapi ada satu hal saya temukan insomnia, orang sampai takut tutup mata
Dan banyak saya temukan pada orang sakit sebenarnya. Takut mati orang ada. Kalau dia menutup mata, dia takut dia tidak bangun pada besok pagi. Di titik itu dia sangat membutuhkan seorang sahabat sejati yang telah mati menebus dia, yang memberikan divine rest. Amin. Oke, itu aja yang saya bisa sarankan. Datang kepada Yesus Kristus. Amin.